Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumil. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian kita, di mana pada pelajaran kita yang lalu, ibu-ibu sekalian, kita sudah membahas salah satu aspek dari kaidah bahasa Arab, yaitu yang berkaitan dengan mudzakkar dan muannats, ya, berkaitan dengan mudzakkar dan muannats. Hari ini kita akan lanjutkan dengan latihan dengan tamrinat untuk memantapkan pemahaman kita terkait dengan kandungan inti pokok dari pelajaran kita serta kaidah yang sudah kita bahas. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat kita ke hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan umat manusia sehingga kita bisa merasakan nikmat tersebut menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu-ibu sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibukakan pintu pemahaman, ya, kebermanfaatan sehingga apa yang kita pelajari bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Mari kita awali kajian kita bahasa Arab Qurani pelajaran yang ke-17 bagian tamrinat. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, mari kita amati, kita telaah materi pelajaran yang akan kita bahas pada kali ini. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita sudah mendalami tentang mudzakkar muannats dalam bahasa Arab, apa manfaat dan apa nilai tambah yang akan kita miliki kalau kita sudah memahami mudzakkar dan muannats dalam bahasa Arab. Latihan kita yang pertama ini kembali kita baca sambil memahami dan memantapkan pemahaman kita untuk teks pokok yang ada pada pelajaran yang ke-17. Nah, kita baca untuk menguatkan pemahaman yang sudah kita miliki sambil kita mencermati mana mudzakkar, isim mudzakkar dan muannats dalam doa azan yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, untuk mengawalinya, ibu-ibu sekalian, mari kita baca bersama doa sambil kita cermati. Nah, sekalian saja nanti ya kita kenali jenisnya, karena mudzakkar muannats itu adalah kelanjutan dari pemahaman kita tentang mana isim dan mana yang bukan. Maka nanti sambil kita kenang, sambil kita dalami, sambil kita ulangi juga tentang isim. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabba hadhihi amma wassalat Ati Muhammadan al-wasilat wal fadilah wa syarafa wa darajata aliyah wab'athu maqam mahmudan alladzi alladzi wa'adtahu innaka la tukhlifu mi'ad. Ya, baik. Itu dia, ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat. Ini secara bergantian ya, secara bergantian. Ini supaya kontribusi masing-masing itu optimal. Nah, silahkan. Urutannya adalah, ya, urutannya yang pertama Bu Susi, potongan pertama. Kemudian yang kedua Bu Dian. Kemudian yang ketiga Bu Mimi. Yang keempat Bu Mute. Yang kelima Bu Yuni, yang keenam Bu Kana, yang ketujuh Bu Ros. Nah, nanti kembali lagi. Kalau Bu Kana akan kembali lagi ke Bu Susi. Mohon maaf, yang mana Pak Guru? Iya, saya juga lagi nyari yang mana Pak Guru ya. Saya buka di halaman ini. Kasih ya. Jadi, ibu-ibu, saya ulangi lagi, ibu-ibu sekalian. Satu orang akan menyelah satu potong. Nah, gitu ya. Belum nanti akhirnya manfaatnya adalah akan menjadi pendalaman ya, akan berkaitan dengan pendalaman untuk mudzakkar dan muannas. Untuk mudzakkar dan muannas. Ya, silakan. Tadi dimulai dengan ya, urutannya seperti yang tadi sempat kita sebutkan. Dari Bu Susi yang pertama, silakan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadihi da'wati tammati wa... Satu potong aja, Bu. Itu aja, satu potong kata aja. Oh, Allahumma, itu aja gitu, Pak ya? Iya, baik. Allahumma itu Ya, ini baik. Pak, apa namanya? Ini, ya. Jadi begini caranya. Pertama, ibu-ibu ya, berlatih untuk mengenali itu berapa kata, gitu ya. Satu potong kan masing-masing nanti akan dapat jatah satu potong, satu potong, satu potong. Nah, tapi coba dikenali terlebih dahulu. Itu satu potong itu terdiri dari satu kata atau lebih. Karena nanti kan kita akan bicara nanti. Kalau misalnya lebih ya, satu potong itu lebih dari satu kata, berarti ada kata pertama dan kata kedua. Misalkan ya, anggaplah di situ satu potong ada dua kata, ada sebagai contoh nih, contoh aja, ilustrasi. Kata yang pertama dan kata yang kedua bagaimana? Apakah dua-duanya isim, apa salah satunya isim, atau dua-duanya bukan isim misalnya? Oh, ini dua kata. Kata yang pertama isim, kata yang kedua juga isim. Umpamanya begitu. Nah, baru setelah kita kenali, kita lanjut berikutnya. Itu yang pertama mudzakkar, yang kedua mudzakkar, yang pertama muannas, kedua muannas, atau berbeda. Gitu ya. Silakan. Baik, Pak. Ya, kita coba. Allahumma, izin Pak, Allahumma ada dua potong kata. Dua potong kata. Ibu lihat dari mana? Allah dengan humma. Ada satu kata, dua kata. Iya, salah, satu potong dua kata. Saya bilang apa tadi lupa. Tadi Ibu bilangnya dua potong. Bingung. Ada satu potong dua kata, Pak. Allah sama humma. Dua-duanya isim, Pak. Yang pertama apa maknanya, Bu? Yang pertama Allah maknanya Tuhan, Rob. Terus yang kedua maknanya apa? Yang kedua humma itu mereka, Pak. Domir, salah, domir. Baik ya. Coba kita lihat ya cara Ibu mengenalinya ya, cara Ibu mengenali. Coba cara Ibu mengenalinya. Allahumma artinya apa? Oh, salah Pak ya.
Allahumma itu berarti Allahumma ya Allah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini supaya tetap konsisten pada prinsip yang selama sudah kita bangun. Bahwa mau Bentar, Pak, mengkaji saya kok ada jadi apapun yang harus menjadi target utama dan ada fondasi error. pemahaman adalah kita mengerti. Ya. Baik, kita lanjutkan tadi. Allahumma apa maknanya? Apa Bu? Maknanya Allahumma? Wahai Allah, Pak ya. Bagus. Allahumma sebentar Pak, saya agak error sebentar Pak. Allahumma itu kan Allahumma, kenapa saya jadi error ya? Berarti Allahu sebentar Pak, Tuhan Allahumma. Wahai Allah Pak ya. Oke. Oke ya, bermodalkan itu ya. Berarti dugaannya, duga kuat itu berapa kata? Berarti satu kata Pak. Oke, bagus. Oh, satu kata ya. Allahumma harusnya dua kata dong. Aduh Pak, kenapa begini Pak? Aduh kacau. Tenang Bu, tenang. Kalau ketemu pendiri grogi emang. Iya, kebetulan ini sinyalnya agak kurang bagus juga, jadi agak keputus-putus. Ya, jadi punya itu ya, kurang kondisif. Ya, kita lakukan seperti kata kotak, pelan-pelan saja. Tuh. Apa Pak? Belajar Bu kita. Kata kotak. Saya kurang kedengeran nih Pak di gunung. Lagi di gunung. Ayo. Jadi berapa kata? Saya lagi di Bandung, kebetulan memang sinyalnya kurang bagus. Berapa kata dugaannya? Dua kata. Iya, bagus. Kata yang pertama kira-kira apa? Allah. Pak, saya agak kacau sebentar. Allah. Kata yang kedua? Apa Pak ya? Wah ya Allah. Tuhan yang memiliki ma apa ya? Allahu ma. Pak, lewat Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa, Ibu? Saya Pak Guru. Kemudian. Robba. Tuhan, Tuhanku. Iya, bagus. Dari mana ada ide muncul kataku? Rob itu Tuhan. Ba tuh bukan dari ini ya. Ba tuh bukan domir. Kalau bi kan aku. Kalau bi itu untuk mu'anas. Kalau ba muzakkar, Guru. Apa tadi pertanyaannya, Ibu? Ibu dapat roba. Dari mana ku itu didapat? Jawabannya dari mana? Rob itu kan Tuhan. Nah, baknya itu kan ini baknya dua, roba. Baknya itu apa? Kalau bi kan ku dari perempuan. Dari mu'anas. Bi pakai ya. Oh iya, bukan ya. Baknya muzakkar bukan Pak Guru. Saya ulang lagi ya. Mohon maaf ya kalau saya tidak kemana-mana, tapi masih pada fokus yang tadi kita bahas. Dari mana ku-nya? Iya tadi saya berpikir kalau
bi itu untuk muannas, maka kalau baknya muzakkar. Begitu. Jadi kalau kita langsung persingkat dialognya, dari mana ku-nya? Dari baknya. Iya. Apa kita pernah belajar bahwa ba itu bermakna ku? Kayaknya belum, Pak Guru. Lupa. Roba itu Tuhanku, Pak Guru. Tuhan. Tuhan. Jadi bagaimana? Apa ada ku di situ? Tidak ada, Pak Guru. Saya lupa. Oke, baik. Jadi, roba maknanya apa? Tuhan. Iya, bagus. Itu berapa kata? Ini roba mestinya sih 2 kata ya. Rob itu Tuhan. Baknya ini yang saya lupa, Pak Guru. Ibu punya dugaan bahwa mestinya 2 kata itu dengan alasan apa? Rob itu kan baknya dua double. Robba. Nah, robnya itu Tuhan. Baknya itu Pak Guru yang saya lupa. Saya membedakan ya antara lupa dengan tidak paham ya. Saya biasanya secara bahasa juga itu jelas berbeda. Antara lupa dengan tidak paham. Kalau lupa itu artinya kita pernah belajar. Gitu ya, kan namanya lupa itu pernah kita pelajari, nah, tapi saya tidak ingat. Artinya mungkin samar-samar. Nah, ini yang saya tanya adalah, ini mohon bukan karena lupa aja, tapi Ibu punya asumsi, punya dugaan apa gitu, sehingga ada pernyataan mestinya ini 2 kata. Gitu ya. Mestinya ini 2 kata. Lahir dari mana dugaan demikian? Gitu. Kalau gitu salah ya Pak Guru. Saya ingin ini Bu, saya ingin membantu Ibu untuk punya ilmu menduga-duga ini, diduga ini, ini itu. Saya ingin membantu Ibu sedemikian. Tetapi saya tentu tidak bisa membantu Ibu kalau saya tidak paham cara berpikir Ibu gitu. Iya, baik. Dari mana tadi ada dugaan? Mestinya ini 2 kata. Berarti salah, ini roba itu Tuhan, Pak Guru. Jadi cuma 1 kata. Oke, baik. Walaupun tadi saya itu ya akhirnya tidak sampai kepada puncaknya gitu loh. Cara berpikir Ibu, kenapa kemudian menduga sampai mengatakan mestinya ini 2 kata. Padahal dari segi arti kan cuma 1 gitu ya. Dari arti cuma 1. Apa tadi arti yang Ibu miliki? Tuhan gitu ya. Tuhan. Beda kalau seumpama Ibu mempunyai arti Tuhanku. Nah, gitu. Kalau Ibu mempunyai pemahaman bahwa ini kata artinya Tuhanku, itu wajar ada dugaan. Berarti akan ada kata yang bermakna Tuhan, akan ada kata yang bermakna ku. Gitu. Tapi kalau tadi kan cuma mengatakan roba itu artinya Tuhan. Nah, berarti itu satulah dugaan itu. Iya Pak Guru, maaf. Aduh, jangan begitu, Mak. Jadi nggak enak saya kalau ya, Ibu. Saya ini bukan dengan kelemahan saya, Pak Guru, maaf. Jadi ini bukan sesuatu yang kayaknya gimana gitu ya. Jadi saya juga jadinya secara perasaan. Pak Guru, terima kasih saya dijelaskan. Terima kasih. Nah, lebih baik begitu. Nggak usah bilang maaf ya. Ya, terima kasih tambahannya gitu. Terima kasih Pak Guru. Ya, baik. Nah, terus bagaimana itu mudzakkar atau sebelum itu dulu ya. Sebelum itu isim atau bukan? Isim. Iya, baik. Itu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Iya, bagus. Berikutnya silakan.
Ayam. Hadhihi. Satu kata, Ya, Pak. berapa? Satu kata. Satu kata. Itu isim atau bukan? Isim. Isim yang mana kira-kira nih? Syaraf. Hah? Isyaraf, kata tunjuk. Oke, bagus. Itu mudzakkar atau muannas? Ini mu'annas. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya. Ada wah isim mu'annas, isimnya jenis yang masdar. Cepat banget nih, Ibu. Yuk kita Iya, lakukan Pak. ya. Kita lakukan secara itu ya, aturan main kotak. Pelan-pelan saja. Oke, baik. Kata berikutnya apa? Ada wah. Ada wah. Iya, baik. Itu berapa kata? Satu kata, Pak. Iya. Itu isim atau bukan? Isim. Isim yang mana? Isim yang masdar karena bentuk 3. Ya, bagus. Isim yang masdar. Nah, jika demikian, ini mudzakkar atau mu'annas? Karena ada tak marbutanya mu'annas, Pak. Iya, oke. Bagus ya. Ini kenapa ada dialog semacam ini? Supaya ada cara yang sama ini, yang ibu memahami juga bisa membantu teman-teman yang lain di dalam memahami. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Silahkan. Siapa? Siapa tadi ya? Ros. Ros ya? Kalau nggak salah. Barusan ada wah ya. Sekarang atamah. Atamah. Itu Iya. Berapa kata? 1. Iya, bagus. Itu isim atau bukan? Isim. Isim. Iya, bagus. Itu isim yang mana? Isim yang sifat. Iya, bagus. Itu mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Iya, bagus. Selanjutnya silakan. Saya Pak Guru ya. Iya. Wassolati. Iya. Itu berapa kata? 2. Bagus. Yang pertama apa? Wa. Yang kedua? As-sholat. Iya, bagus. Yang pertama isim atau bukan? Bukan. Bukan. Yang kedua isim atau bukan? Isim. Yang kedua isim atau bukan? Isim. Nah, isim yang mana? Isim apa? Isim. Kalau dari cirinya sifat ya. Bagus. Dari mana Ibu menduga bahwa itu sifat? Ada kalau sifat alifnya di dengan ini. cara begini ya Ibu-ibu sekalian, maka ini akan mengarahkan kita semua untuk tidak meninggalkan ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Nah, jadi gaya belajar kita bukan seperti gaya Transjakarta. Di setiap stasiun cuman mampir aja. Cuman mampir aja. Itu ya. Itu. Stasiunnya masih mending ya kalau mampir lalu ada bawa penumpang gitu. Masih mending ini cuman mampir karena harus mampir kemudian tidak ada yang dibawa. Dari mana diduga itu adalah isim yang sifat? Tadinya karena ada alif tapi alifnya tuh di la ya. Kalau begitu jadinya bukan. Untuk membuat dugaan-dugaan yang lain? Dugaan yang lain masdar ya? Iya, bagus. Coba dilihat apa maknanya. Sholat. Iya, masdar itu apa? Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Ya, coba lihat. Dalam bahasa Indonesia kalau kita mengatakan sholat itu perbuatan kerja. Iya, gitu kan ya. jadi ilmunya. Ya, jadi dari maknanya aja ya. Lebih usah dilihat lebih alifnya. Tapi saya terkecoh sama ininya Pak Guru. Kan kalau ciri masdar tuh ada apa? Sukun ya di tengah.
Ya, ini Ibu melihatnya gimana? Kalau ini tengah-tengahnya mana? Ini kan sukunnya malah di shotnya. Sukun. Emang ada sukun? Enggak, maksudnya ini shotnya kan ada 2, kan berarti 1 mati kan? Itu Ibu pernah itu, mohon maaf, mempertimbangkan itu syamsiah atau bukan enggak? Oh iya, enggak mempertimbangkan itu, lupa. Ah ya, pertimbangan itu kalau Iya. beda ceritanya. Dia Jadi karena beda dia, ceritanya antara tasdid yang lahir karena gitu ya, yang lahir karena ada huruf double dengan tasdid yang dilatar belakangnya oleh alif lam al asyamsiyah. Iya, ketemu huruf syamsiah. Iya. Kan begini jadi ilmu kita jadi Iya, sana nambah kemari Pak. jadinya nambah ilmu. Ini nambah diingat ya. Kalau soal belajar mah terus yang kita ulang. Baik, terima kasih. Kasih Pak Guru. Dia adalah isim. Kalau yang pertama tadi kan bukan ya. Yang pertama Bukan, ya, tadi huruf. bukan isim, sehingga kita tidak bicara tentang dia muzakkar atau dia mu'annas. Mu'annats. Ini adalah isim. Ya, muzakkar atau mu'annas? Mu'annats, karena ada Ya, tamar butoh. apa tadi? Kalau masdar ujungnya itu tak marbutoh, itu Ya. berarti dia kategorinya mu'annas. Mu'annats. Baik, berikutnya silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Koimah ya Pak ya. Ya. Apa maknanya? Koyum ya, asal dari kata koyum. Oma. Apa lagi? Ibu. Maknanya apa, Bu? Koimah. Lupa lagi dakwatin tamah. Bikin kopi enak enggak? Tamah ini ya Pak ya. Bukan koimah. Tamah ya. Maknanya, Bu? Haji dakwatin tamah. Yang belum kan tamahnya ya Pak. Kelihatannya Ibu masih rooming. Masih rooming. Koimah Pak. Ya, baik. Apa maknanya? Koimah. Sholat. Aduh, error lagi. Asal kata dari koimah. Koimah. Kalau Ibu tidak menyimpan artinya, coba mungkin Ibu bisa memeriksa dari buku pelajaran kita ya, Bu. Nanti kalau Ibu sudah ketemu, baru kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Nanti kita kembali kalau Bu Tati sudah paham makna koimah. Berikutnya, Saya Pak Guru. Ya, Ati itu artinya mendatangkan atau mendirikan. Kembali ke Budian. Memberikan. Ini fiil amar. Ini udah kembali ke Budian. Iya, tadi saya mau. Iya. Tadi saya maunya saya. Karena Budian udah tadi. Oh. Ya Bu Yuni belum tadi, ya? Belum. Tadi sebelum Bu Susi, mungkin habis Bu Susi, sebelum Bu Susi, Bu Yuni dulu kali. Tapi saya bermasalah tadi. Budian itu setelah Bu Susi ya? Iya. Nah, gitu. Budian tadi setelah Bu Susi. Nanti akan kembali lagi. Kalau Bu Ros tadi kan sebagai peserta terakhir, benar tadi Bu Ros. Kalau Bu Ros sudah, baru kembali ke Bu Susi lagi. Ya, kita kasih ke Bu Yuni dulu ya, Bu Dian. Ya, nah, baik. Semua, ya, Bu Ratna juga belum mendapatkan giliran. Ya, setelah Bu Yuni. Berapa ya Pak Guru? Bu Ratna. Setelah Bu Ratna, nanti kita kembali ke Bu Susi. Di awal pelajaran ke-17, Bu Ratna, pelajaran 17 ya, teks pokoknya. Silakan, Bu Yuni. Kata yang sedang kita bahas berikutnya adalah ati. Ati, itu fiil amar Pak Guru. Fiil.
Cepet banget ya. Kalau kita tahu itu cepet banget ya. Nggak nunggu ditanya dulu. Udah langsung. Tadi saya berharap kok Ima, tapi nggak taunya unmute nggak bisa. Pelan-pelan, Bu. Baik. Baik. Ati apa maknanya? Dirikan ya Pak Guru ya? Apa? Ati kayaknya dirikan Pak Guru. Iya, baik. Ini supaya tidak tersimpan lama arti yang tidak meyakinkan, tolong segera dikonfirmasi dulu ke buku kita dulu ya, Bu Yuni. Mendatangkan, memberikan. Bu Tati sudah ketemu apa makna al-qaimah? Berilah Pak Guru. Oke, sudah dicek Bu apa maknanya arti? Berilah. Iya, baik. Amr. Itu isim atau bukan? Bukan, fiil. Iya, ya pelan-pelan biar saya juga punya bagian kan, masa saya nggak dapat bagian dari ini perbuatan baik ini. Saya ulang lagi. Ati apa maknanya? Berikan. Itu isim atau bukan? Bukan. Jika bukan isim maka dia apa? Fiil. Kalau itu fiil apa? Fiil amr, perintah. Nah, kalau itu fiil amr, domirnya apa? Ati. Berarti domirnya mu'anas ya Pak Guru? Domirnya apa? Dia bilang domirnya mu'anas. Bukan. Pertanyaannya domirnya apa? Oh, domirnya apa kata penggantinya? Saya. Apakah saya itu bahasa Arab? Bukan. Ana. Bagus. Dari mana kita duga bahwa ati itu domirnya ana? Iya, karena dia amr ya, salah ya. Oh, salah Pak Guru, kamu. Apakah kamu itu bahasa Arab? Bukan, apa ya? Enggak. Bukan Pak Guru. Anta. Iya, bagus. Kalau anta bagaimana? Dia isim apa bukan? Kalau anta itu isim ini ya Pak Guru ya tadi ya. Isim kan ya Pak Guru, isim itu cuma ada 4 di catatan saya. Bagaimana? Anta itu isim atau bukan? Bukan. Bagus. Domir. Kalau anta bukan isim, lalu dia apa? Masuknya domir Pak Guru. Bagus ya. Ini sama dengan pertanyaan begini gitu ya. Sama dengan pertanyaan begini. Kalau saya akan cari apa ya kira-kira yang mendekati ya, Ibu ini mohon maaf, Ibu punya hewan peliharaan yang punya nama enggak? Ada kucing. Nah, namanya apa? Oh, namanya banyak Pak Guru. Satu aja yang kita butuhkan untuk cari contoh. Namanya putih, Moka. Ya, Moka, baik. Pertanyaan saya begini, Bu. Moka itu kucing apa bukan? Kucing. Nah, itu artinya itu pertanyaan saya tadi kayak tadi itu. Tuh. Anta itu isim apa bukan? Jawabannya adalah isim. Gitu. Mestinya jawabannya isim. Tapi kalau pakai ilustrasi Ibu tadi, Ibu akan berkata jawabannya begini. Moka itu kucing apa bukan?
Bukan. Lalu apa? Moka itu adalah namanya. Gitu. Moka itu adalah namanya. Nah, coba Ibu ya, supaya tidak bertahan lama pemahaman yang berbeda dengan yang sudah kita kaji, coba Ibu buka pelajaran 14 ya. Buka pelajaran 14. Pelajaran 14. Atau kalau di buku kompilasi kaidah berarti ini ya, berarti ini ada di bagian ketiga. Bagian ketiga itu kan ada kan pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4. Nah, Ibu buka pelajaran yang 14. Coba dilihat ya. Ya, nanti Bu Yuni kalau sudah ketemu pelajaran 14, sebaiknya buka ya, kompilasi kaidah ya. Apa di situ di pelajaran 14 kaidahnya? Di buku cetak apa di kompilasi, Pak Guru? Mana saja, yang penting pelajaran 14, hanya bedanya kalau di buku, Ibu kan harus nyari lagi bagian kaidah itu ada di mana. Tapi kalau Ibu buka buku kompilasi kaidah, otomatis begitu ketemu pelajaran 14, maka yang akan muncul langsung kaidahnya, karena kan sudah kita pilih. Oh. Pak Guru ajaza ya? Apa? Kaidahnya apa? Nama benda ya Pak Guru ya? Isim nama benda Pak Guru. Udah, itu ya. Tentang isim ya. Yang termasuk kaidah itu ya. Yang termasuk isim ya. Isim. Kalau itu untuk efisien waktu, tolong Ibu buka buku kompilasi pelajaran 14, lalu Ibu baca dalam hati ya. Baca dalam hati Ibu. Nah, nanti kalau Ibu sudah selesai, baru kita lanjutkan untuk dialog penguatannya. Oke, berikutnya silahkan. Yuni siapa ya? Ada Bu Ratna belum? Apa Bu Ratna mau ambil bagian? Yang ini apa Guru ya? Yang Setelah Ati, sekarang Muhammadan. Teks pokok Bu Ratna, teks pokok. Oke, baik. Kalau masih ada kendala, iya, ditinggal aja Pak Guru. Di monitor nggak bisa ya kalau di monitor Pak Guru ya? Pak Azam itu. Mohon maaf, tidak terdengar tadi apa pertanyaan Ibu? Ditampakkan di monitor aja Pak Guru, kalau saya nggak dapat ya. Di halaman 77, Bu. Yang, mohon maaf, yang Ibu-ibu lihat di monitor apa? Amrinat. Di monitor itu Amrinat. sekarang udah nggak ada. Amrinat, terus ini ada tulisan apa tuh? Nggak kelihatan. Bu Ratna, pelajaran 17 halaman pertama. Ya, sekarang bagaimana? Sudah Pak Guru, udah ada. Saya dari tadi yang saya lihat ini, saya masih Dari lihat. tadi nggak ada ya. Dari tadi. Makanya Ros nyariin tadi. Tadi ini dari tadi saya lihat yang ini. Ya, tapi saya tidak ada curiga waktu Ibu nanya halaman berapa gitu, karena memang kebiasaan ibu-ibu kan
menanyakan halaman berapa, tapi saya sering juga berkomentar. Saya nggak punya halaman karena saya langsung lihat ke slide. Terus tadi biasanya Pak Guru ada teksnya di sana, tapi kok nggak ada itu di sana. Silakan Bu Ratna. Maaf. Oh, belum dapat Pak Guru. Itu aja Bu tuh di screen. Lihat di screen. Baterai lemah lagi. Di monitor. Nggak bisa keluar ini di monitornya. Oke, baik. Kalau Pas gitu dulu kali Pak Guru yang lain dulu. silakan Bu Susi, silakan. Muhammadan. Iya, baik. Itu isim atau bukan? Isim, Pak. Isim yang mana? Isim yang muzakkar. Yang nomor 1, Pak. Yang nama. Isim yang muzakkar. Jadi mohon ya, kalau begitu untuk Bu Susi, ini biar makin kuat di dalam memori, Ibu buka juga pelajaran 14 yang dikompilasi, itu kan ada penjelasan tentang isim. Yang termasuk ke dalam isim adalah ini, gitu. Sehingga nanti kalau kita bertanya, ini isim yang mana? Nah, Ibu jawabnya situ. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Silakan, Bu Dian. Awasilah. Iya. Apa maknanya, Bu? Derajat yang tinggi. Bagus. Itu berapa kata? 1. Itu isim atau bukan? Isim. Isim yang mana? Isim sifat. Oke. Itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan, siapa? Iya. Wasilah belum ya? Udah. Sudah, barusan. Baru saja al-wasilah. Selanjutnya. Al-fadilah sekarang. Iya, bagus. Itu apa maknanya? Keutamaan. Potongan itu satu kata atau lebih dari satu kata? Kata. Apa, Bu? Satu kata. Satu kata. Jadi wal fadilah itu satu kata, begitu? Iya. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah wal fadilah itu satu kata apa lebih dari satu? Dua. Lebih dari satu. Lebih dari berapa yang dipahami? Dua. Apa yang pertama? Al-fadilah. Iya, yang pertama adalah wa, yang kedua adalah Fadilahnya juga. Ya, lupa. Ingatnya fadilahnya aja. Biasalah kalau kita, mohon maaf ya. Warnanya beda, fadilah dengan waw. Kalau sudah senior memang suka lupa wa. Masih muda, wah dikit-dikit wawa. Dikit-dikit wawa. Ini kalau karena di sini wawnya kan beda warnanya. Iya, nah itulah karena beda yang kita telaah ya. Itu. Dan kan makin memberikan dugaan kuat ya kalau beda warnanya bahwa itu bukan satu kata. Baik, kita kembali ke Bu Mimi. Kata yang pertama apa tadi, Bu? Wah. Yang kedua? Fadilah. Iya, bagus. Yang pertama isim atau bukan? Waktu isim. Isim yang mana wa itu? Huruf harf. Nah, berarti Bu Mimi juga perlu untuk jalan-jalan lagi ya ke pelajaran 14 ya. Ke pelajaran 14 untuk melihat kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang masuk dalam kategori isim itu apa saja? Apakah ada namanya isim harf begitu ya? Bukan, ya, harf masih nanti isim, ya kan? Kita kembali siapa saja tadi, mulai dari Bu Yuni, kemudian Bu Susi, sekarang Bu Mimi, siapa saja yang sudah siap dengan
revisi dan Jalan-jalan. penguatan terhadap yang diingat, kemudian berdasarkan hasil murojaah pribadinya, beri kami aba-aba untuk kita dengarkan. Oke, kita lakukan. Saya Pak Guru udah bisa nih. Oke, silakan berikutnya Bu Ratna. Wasyarafa ya Pak Guru ya? Iya. Wasyarafa ya? Ya, betul. Ya. Masyarakat. Kemuliaan. Baik. Wasyarafa itu dalam pemahaman Ibu satu apa lebih dari satu kata? Lebih dari satu kata. Ada berapa kata? 2 kata Pak Guru. Yang pertama apa? Wa dan Yang asyarafa. kedua, Asyarafa. kata yang pertama maknanya apa? Dan Kata yang kedua maknanya? kemuliaan. Bagus. Berdasarkan pemahaman terhadap makna tersebut, ayo kita coba kenali. Yang pertama, isim atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau dia bukan isim, lalu dia masuk kategori apa? Harf. Oke, bagus. Ya, apakah ilmu Ibu sudah sampai mengenali wa itu harf apa? Sudah sampai apa belum ilmunya? Harf wa itu harf apa? Apa ya? Oke, berarti kalau belum, nanti insya Allah kita akan sampai ke sana. Kita lanjutkan berikutnya. Asyaraf itu isim atau bukan? Isim. Isim. Isim yang mana? Isim yang mana? Isim yang mana? Maksudnya gimana ya Pak Guru? Isim yang mana? Latihan 14, Apa latihan tipe 14. kedua? Apakah berarti sama Bu Ratna juga perlu jalan-jalan ke Sama Bu Yuni, sama Bu Yuni. 14. Udah berapa orang tuh? Apa sih Pak? Ayo Bu, jalan-jalan sama saya Bu. semua. Jalan-jalan. Lagi hujan Bu, jalan-jalan. Iya, Iya, hati-hati ya nanti kalau Ayo Pak Guru Pak. Nanti kepleset. Gelap. Hujan deras. lanjutkan berikutnya siapa? Saya Pak. Bukan. Siapa? Apa ya? Saya Pak. Wadarojat. Derajat 2 kata. Wa dan darojat. Yang pertama, Wa. Yang kedua, al-darojah. iya bagus. Yang pertama isim atau bukan? Bukan Pak, harf. Kalau bukan isim, dia kategorinya Harf. harf. Yang kedua isim atau bukan? Isim. Al-darojah isim. Yang mana? Isim kata sifat. Dari mana diduga itu sifat? Karena bentuk 4. Dari mana diduga itu bentuk 4? Ada alif. Alif di mana? Alif lam. Kalau alif lam itu Masdar juga alif lam. Masdar Pak, masdar. Karena ada alif lam syamsiah. Bukan. Ya. Bentuk 3. Bahwa itu adalah masdar. Bahwa itu adalah masdar, oke. Tetapi mengenali masdar dari al itu tidak tepat. Karena apa? Karena isim-isim yang lain, ya isim-isim yang lain selain masdar bisa juga diawali dengan al, karena al itu adalah penanda isim. Oke, baik. Nah, yang terakhir pertanyaannya, itu isim yang mudzakkar atau yang muannas? Isim yang mu'annas karena ada tak marbutoh. Bagus ya. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Pak Guru, maaf. Maksudnya Pak Guru tuh tadi isim itu, isim apa? Sifat ini Pak Guru, kemuliaan, mulia. Ini juga Bukan. Nah, tapi Ibu sudah paham ya arah tadi. kalau kita tanya isim yang mana? Maksudnya sifat ini ya? Sebentar dulu sebelum ke jawaban, tapi kita saling memahami dulu. Ya artinya saya perlu dipahami, saya juga perlu memahami, saling memahami.
Kalau saya bertanya, isim yang mana? Ibu paham tidak arah pertanyaan itu? Enggak Pak Guru. Karena nggak paham. itu, Ibu jalan-jalan dulu ke pelajaran 14 itu. Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Rame-rame jalan-jalan. Jalan-jalan dulu di pelajaran 14. Jangan lupa bawa payung, Bu. Yes. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Saya Pak Ros, Guru. ya? Silakan. Bukan. Ana. Belum, Ros terakhir ya. Aku ngitung 6 gitu. Habis Bu Susi terus 6 bagian aku. Ya, silakan. Ya, Ana. siapa? Terserah sih nggak apa-apa. Terserah, aku terakhir. Setelah Bu Kana nanti Bu Ros. Iya. Oh iya. Al-aliyah. Itu Apa maknanya? maknanya atas, tinggi. Tinggi. Ya, baik. Itu isim atau bukan? Isim. Isim yang mana? Isim sifat ya. Dari mana diduga itu sifat? Dari tandanya sama dari maknanya. Tandanya apa di situ? Ada alif setelah Alif. di huruf kedua. Oke, bagus. Dari maknanya juga tadi ya. Itu berkaitan dengan sifat. Baik, itu mudzakkar atau muannats? Muannats karena ada ta marbutoh. Bagus, ya. Oke, berikutnya. Ros ya. Iya, silakan. Rafi'ah. Iya, baik. Apa maknanya? Tinggi. Baik. Itu isim atau bukan? Isim. Isim yang mana? Isim yang sifat. Ya, dari mana diduga itu sifat? Itu ikutin ada itu kayak rohim gitu loh. Oke, bagus. Ya, gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kalau sifat yang seperti rohim, seperti rofi, ini istilah khususnya apa? Nah, tapi itu sudah bagus, bisa mengidentifikasi, mengenali, sejawat itu adalah sifat. Pertanyaan puncaknya itu mudzakkar atau muannats? Muannas. Iya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Terima kasih, Pak Guru. Selanjutnya, kita kembali ke Bu Susi. Gimana? Ada oleh-oleh dari jalan-jalannya, Bu? Ada, Pak. Bagaimana, Bu, oleh-olehnya? Jadi tadi isim sifat, Pak. Nah, dari isim itu ada bermacam-macam di latihan 14 sudah saya buka. Ada maaf Muhammad, itu salah saya pertanyaannya Muhammad tadi, Pak ya. Isim benda, Pak. Iya. Itu benda apa nama benda? Nama benda. Nama benda. Oke, begitu. Nah, coba Bu Yuni ya sekalian. Bu Yuni ingatnya berdasarkan catatan katanya isim itu ada 4. Begitu, Bu, setelah berjalan-jalan ke pelajaran 14? Ada 3, Pak Guru. Jadi ilmu lengkapnya, ibu-ibu sekalian, ini kan sekali lagi apa yang ada di buku itu bukanlah kesimpulan final. Tetapi yang ada di buku kita itu adalah yang kita anggap minimal, gitu ya. Ini bukan kesimpulan final, tapi ini minimal. Ya, ilmunya minimalis karena itu penting sekali. Ya, kita ambil yang penting-penting, yang di samping itu bisa ditambah lagi dengan belajar itu. Jadi pada waktu itu kita berilmunya begini. Ya, kita pernah waktu itu kan kita pakai bayangkan ya, itu seperti tubuh manusia, kata itu ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, itu kita coba akal-akalinnya begitu. Tapi kelihatannya mungkin karena kita bukan makhluk visual ya tetap aja gagal gitu. Ya, kalau visual kan, oh ya gambar itu bisa melekat. Waktu itu kita katakan begini, isim itu ada pokok, ada tambahan. Kita dulu. Nah, lebih lanjutnya berapa? Isim itu ada 3 pokok, ada 3 tambahan. Jadi kalau mau ditotalkan jadinya 6 kalau begitu. Nah, kalau mau ditambah lagi ya bisa jadi 4 tadi, bisa jadi 4 seperti kata Bu Yuni. Ya. Kalau waktu kita belajar bahwa 3 pokok, 3 tambahan itu cara memahami adalah begini.
Yang pertama, yang masuk kategori isim yang pertama adalah benda, nama benda. Itu bahasanya. Ya, jadi tidak dipisahkan. Yang pertama adalah kata benda atau nama benda. Gitu ya. Lalu yang kedua, yang pokok apa? Yang kedua adalah sifat benda. Gitu. Lalu yang ketiga, yang pokok adalah apa? Itu masdar, kata kerja yang dibenda. Ya, sekali lagi itu ya, pertama adalah kata benda atau nama benda, yang kedua adalah sifat, kemudian yang ketiga adalah masdar. Itu yang kita sebut dengan isim pokok. Lalu ada juga tambahannya. Tambahannya apa? Yang pertama adalah kata ganti benda, yang kedua adalah penunjuk benda, lalu yang ketiga adalah penyambung benda. Ya, penyambung benda maksudnya bukan benda sih sebenarnya, mohon maaf ini. Penyambung kata isim maksudnya. Yang pertama adalah kata ganti isim, yang kedua adalah penunjuk isim, yang ketiga adalah kata penghubung isim. Jadi, Bu Ratna, kalau saya mengajukan pertanyaan, isim yang mana, maka pilihannya adalah yang 6 atau yang 7 tadi. Ya, 6 atau 7 tadi. Kalau 6 itu artinya kata benda, nama benda kita anggap satu kelompok, ya kita sebut satu sekalian. Yang kedua adalah sifat, yang ketiga adalah masdar. Tapi kalau kita jadi 7, yang pertama adalah kata benda, yang kedua adalah nama benda, yang ketiga adalah sifat benda, yang keempat adalah kata kerja yang dibendakan yang kita sebut dengan masdar. Lalu ya tambahannya adalah domir, istilah untuk kata ganti isim. Lalu ada isyarah untuk kata tunjuk benda. Lalu ada mausul untuk kata penghubung, kata penghubung. Bu Ratna, gimana? Ya, ya Pak Guru. Jadi lain waktu kalau pertanyaannya isim yang mana, itu tadi tuh yang dipilih. Gitu. Nggak nyambung Pak Guru. Kita lihat-lihat yang lain. belum panas Pak Guru. Ya sekarang udah panas insya. Pak Guru saya duluan jawab. Tadi Anta masuk ke dalam isim kata ganti di dalam buku. Saya mau izin jemput Ibu. Itu dia. Jadi saya tanya, moka ya, moka itu kucing apa bukan? Bukan. Moka itu namanya. Iya. Iya betul. Moka adalah kucing. Namanya moka. Baik, terima kasih Bu Yuni. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya siapa? Ya, Pak Guru. Belum. Yang tadi kan baru kembali ke 14, Pak. Bu Susi, silakan. Wab'ashu. Apa maknanya? Maknanya dan engkau utuslah dia. Oke, bagus. Itu dugaannya berapa kata, Bu? 3. Yang pertama apa? Wa. Yang kedua apa? Ib'as. Yang ketiga apa? Hu. Ya. Kata yang pertama itu isim apa bukan? Bukan, Pak. Itu harf. Iya, saya belum jawab. Saya belum nanya, udah dijawab langsung. Terima kasih, Bu. Yang kedua, isim apa bukan? Bukan. Kalau bukan, lalu apa dia? Lalu itu fiil. Fiil yang mana? Fiil amr. Kalau itu fiil amr, domirnya apa? Anta. Dari mana diduga domirnya anta? Karena itu tidak ada ini, Pak. Tidak ada waw alif dan itu sukun. Saja. Kan Itu anta, saja. anti, antum untuk amr itu. Karena dia tidak ada waw, berarti dia pasti anta kalau enggak anti. Nah, karena itu ib'as itu kan engkau di sana dimaksudkan kepada Tuhan. Jadi saya berpikir itu adalah anta. Kenapa kita menutup kemungkinan itu anti?
Itu Pak yang saya lupa. Bagus. Ibu-ibu yang lain ingat kalau anti apa penandanya di Amr? Ya, Ada sukun. itu, ya, ada Ya, ya. sukun. Ya. Ya. Nah itu Pak. Ada itu. Betul juga. Ya, syukur ya. Jadi muncul kembali dalam ingatan kita. Oke, baik. Terima kasih. Lalu yang ketiga, itu isim apa bukan? Isim. Isim yang mana? Isim yang ada di isim di tambahan, Pak. Isim Yang mana? domir. Spesifik lagi yang mana? Kata ganti. Iya, bagus. Istilah Arabnya apa? Domir, domair. Ya. Ya. Ibu ilmunya sudah nyampe pada ada domir yang bersambung dan yang tidak bersambung. Udah nyampe belum? Ya. Yang bersambung dan tidak bersambung, saya ragu-ragu Pak. Kalau yang tidak bersambung seperti huwa. Kalau kayaknya seperti itu Pak ya. Tapi saya agak. Baik ya. Nanti kita kaji lagi nanti. Baik. Ya. Terima kasih Bu Susi. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan siapa? Makoman. Iya, silakan Bu Dian. Apa maknanya? Aduh. Makam itu saya lupa artinya Pak Guru. Baik, tolong ya dicek ke pelajaran kita. Ini Bu Tati sudah selesai belum tadi mengecek apa makna al-qaimah? Mana Bu Tati? Bu Tati udah ketemu apa makna al-qaimah? Nggak ketemu saya, Pak. Nggak ketemu. Ibu nyarinya kemana? Nyarinya ke tetangga. Di kamus. Kalau nyari kamus ini di huruf apa, Bu? Qaimah. Di huruf apa, Bu? Ko. Iya, coba. Ya. Kamus berapa yang Ibu buka? Kamus berapa yang Ibu buka? Kamus 2 ya. Iya, bagus. Coba ke huruf Qaf, lalu diikuti oleh huruf apa, Bu? Iya. Bukan. Cari huruf Qaf, lalu diikuti oleh huruf alif. Oh, alif, ya. Coba. Qaimah berdiri ya. Ibu-ibu yang lain ada yang bisa jadi ini ya, jadi benchmarkingnya, jadi pembandingnya. Tolong buka kamus 2 huruf Qaf yang diikuti oleh alif. Koma berdiri. Kamus Bu, kamus ya. Iya, sudah. Sudah ada, Ibu ketemu qaimah. Iya, qaimah. Koma, menjalankan, melaksanakan, menunaikan. Qaimah, Bu. Koma sama ini. Qaimah. Qaimah. Nggak ketemu saya, qaimah. Sebelum kita ke kamus, coba Ibu lihat di bagian mufrodat, coba. Bagian mufrodat, pelajaran 17. Coba Bu Ratna, apa di situ tidak ada makna al-qaimah di situ? Gimana, Bu? Tempat ya Pak Guru. Tempatkanlah. Ibu-ibu yang lain ada yang bisa ikut bantu nih. Tempat Pak Guru. Tempat Pak Guru. Tempat Pak Guru. Qaimah. Di kamusnya ada yang berdiri. Ini di kamus. Qaimah. Ada Bu? Ketemu di mana Bu? Yang tegak.
Di Bu, buku ketemu di kamus mana, Bu? kamus bahasa Arab Qurani kedua. Halaman berapa, Bu? Halaman 79, Pak. Iya, urutan keberapa dari atas, Bu? Dari bawah urutan kedua. Nah, coba Bu Tati, ya. Tadi clue-nya sudah jelas, halamannya sudah disebut, urutan dari bawahnya sudah disebut. Koimah, Yaumul Kiamah. Tegak, Pak ya? Yang berbeda, Pak. Iya. Koimah. Maaf Pak, izin dulu Pak. Maksudnya dirikan, Pak. Iya. Dirikanlah, gitu ya? Ibu gimana cara berpikirnya? Kaimah Pas kita Pak ya lihat di depan. artinya tegak, kenapa jadi begitu mananya? Koimah. Ya, itu artinya supaya ibu jangan apa ya, jangan menjadi berat karena banyak hal yang harus dipikirkan. Pada saat yang sama, ikuti saja dulu tadi, biar ada yang didapatkan. Ketika Saya izin keluar dulu Pak. Ya. Ketika al-qaimah artinya seperti itu, udah itu yang diingat. Gitu. Baik, siapa lagi tadi yang yang mencari makna? Makoman. Qaiman. Apa lagi tadi yang perlu mencari makna karena lupa? Makoman, Pak Guru. Makoman. Ya. Sudah ketemu? Koman, tempat. Tempat apa, Bu? Tempat. Makoman. Tempat atau kedudukannya. Iya, baik. Silakan. Lanjutnya, ya. Makoman, apa maknanya? Tempatkanlah. Coba dicek lagi ya. Dicek lagi. Apa makna makoman? Apa di kamus tidak ada kata makom? Ya. Ada tempat berdiri atau ibadah. Iya. Makoman. Tadi udah nyari. Ada di kamus. Iya, ada pasti. 77. Halaman 93. Halaman berapa? 93. Kamus 2. Kamus 2, halaman berapa? 93. 93. Baris kedua. Makoma. Iya, tadi udah ketemu sih. 93. Makoma. Makoma. Tempat berdiri, ibadah. Tempat berdiri atau ibadah, Pak Guru. Sudah? Sudah. Iya, baik. Itu isim atau bukan? Isim. Ya. Isim yang mana kira-kira? Isim pengganti nama tempat. Ibu pakai istilah baru. Isim nama tempat, Pak Guru. Tidak masuk dalam salah satu kategori yang sudah kita pelajari. Ini mah saya yang bingung. Kalau begini mah saya yang bingung. Tadi kita udah apa? Pilihan yang pertama, apakah itu kata benda, ataukah nama benda, ataukah sifat, ataukah masdar, ataukah domir, ataukah isyarah, ataukah mausul. Pilihannya itu aja, Bu. Jangan bikin istilah yang lain. Oh. Isim masdar. Ya, masdar itu apa? Kata benda yang kata sifat yang dibendakan.
Ibu bikin istilah. Kata kerja yang dibendakan. Baik. Apakah tempat berdiri itu kata kerja, Bu? Bukan. Itu Nah, kalau gitu tempat jangan diduga masdar kalau begitu. kata ganti kata ganti ini dong. Kata ganti tempat. istilah Arabnya apa? Isim kata ganti nama sebutkan. Mohon maaf, terputus. Iya, Bu. Kita sedang diskusi ini dengan Bu Dian. Itu. Iya. Ganti itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa? Ya Pak Guru. Istilahnya apa? Kalau kata ganti dalam bahasa Arab istilahnya apa? Kata ganti tempat. Isim isyarah ya? Oh, bukan. Isim sifat, Pak Guru. Jadi ibu menduga bahwa makoman adalah isim berjenis sifat, begitu? Bukan, tempat. Bukan juga. Ya, kalau gitu bagaimana? Nama. Gimana dong? Kata ganti nama apa sih Kak istilahnya? Nama ya. Makoman adalah gitu ya. Tempat. Nama benda gitu. Nama tempat Pak Guru. Kata ganti tempat. Tempat yang kayak Ibu, apa ya? Ambil ini aja, ambil satu kata yang Ibu bisa konsisten gunakan. Ibu mau mengatakan kata ganti tempat apa nama tempat? Nama tempat. Oke, bagus. Nah, misalnya begini, nama tempat itu seperti ini ya. Yang namanya nama tempat ya, yang namanya nama tempat itu kita ambil contoh ya. Tempat orang bertanding ya, sepak bola yang ada di dekat gedung DPR MPR namanya apa, Bu? Bagaimana Pak Guru? Oke, saya ulangi lagi ya. Ini kan kita bicara soal nama tempat ya. Di dekat gedung DPR MPR kan ada tempat untuk bertanding sepak bola. Itu namanya apa tempat itu? Gelora. Oke. Senayan. Baik, ya. Baik, itu namanya. Kalau makoman ini nama tempat untuk apa? Untuk beribadah. Di mana tempat itu? Yang punya nama makoman itu di mana tempat itu yang namanya makoman? Di masjid, Pak. Masjid di jalan apa itu ada tempat ibadah di masjid yang namanya makoman? Makoman. Berarti dia nama benda ya Pak Agus? Kata pengganti nama benda atau kata? Makom Ibrahim, Pak. Makom. Pas Pak Guru blank. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Kemudian siapa ya? Ya, silakan. Apa aja boleh ya Pak Guru? Mahmud. Urut Ya, kan tadi urut. Aja dulu Pak. Muradna kayaknya ya. Bu Mimi. Kalau urutan saya belum nyampe. Ya, Saya baik. ya. Kalau Mahmudah. begitu, nah begini nih. Kalau begitu, ini Begini. sudah akhir ya. Ini sudah akhir kegiatan kita. Silakan ibu-ibu sekalian mengajukan pertanyaan. Tadi kan begini-begini, tapi kok ngeblank. Kira-kira apa pertanyaan yang bisa membantu ibu-ibu sekalian memecahkan teka-teki yang ibu-ibu miliki gitu. Silakan yang tadi itu. Ya, kalau ada yang saya menduga seperti ini, tapi kan kesimpulannya begini, bagaimana cara menjelaskan bahwa itu adalah itu dan apa-apa. Semacam itu untuk menambah pemahaman ibu-ibu sekalian.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu tadi makom kan di sini kalau menurut kamus kan tempat atau tempat beribadah gitu loh Pak Guru, tempat berdiri. Nah itu seperti apa yang saya mesti bayangkan tempat itu? Begitu Pak Guru. Maksudnya ya pengertiannya tuh makoman. Nah itu seperti apa gitu loh Pak Guru. Ya, ini kita bicara dengan dua hal ya, antara makoman yang ada di dalam doa ini dengan kata makoman dalam arti umum ya. Kalau untuk dalam arti doa ini ya, makoman itu adalah, itu kan artinya tadi ya, ini merupakan pengembangan dari kata koma. Ya. Koma itu artinya berdiri. Berdiri. Lalu ada mimnya menandakan tempat berdiri. Dari kata yang bermakna tempat berdiri itu kemudian pada waktu itu ya, pada waktu kita belajar, kita memahami bahwa makoman di sini bisa bermakna posisi. Ya, bisa bermakna posisi. Posisi itu dibayangkan seperti apa ya? Seperti halnya posisi kita di tengah masyarakat, ya misalnya posisi seseorang di antara teman-temannya, itu tuh bisa kita pahami, bisa kita gunakan untuk memahami apa makna posisi di sini. Misalnya seorang pemulung kan punya posisi di dalam strata masyarakat, ya. Seorang pengemis juga punya posisi. Ya, artinya dia berposisi seperti apa di kalangan masyarakat ada. Seorang presiden juga punya posisi di dalam masyarakat. Nah, yang di sini di dalam doa ini posisi seperti apa yang kita gitu ya, yang kita doakan pada waktu itu posisi yang mahmudan, yang terpuji. Begitu. Itu dalam konteks doa ini, ya, dalam konteks doa ini. Lalu makna lain untuk kata makoman seperti tadi yang muncul di kamus kita masih dengan merujuk kata koma. Koma artinya berdiri. Berarti makom tempat berdiri. Maka seperti yang Bu Tati tadi singgung, tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah itu disebut dengan makom Ibrahim. Nah, itu ya maksud berikutnya dari kata makom. Berikutnya kita pahami lagi tadi, makom itu dari koma juga, koma untuk berdiri. Apakah di sini koma di sini dalam arti berdiri sembarang berdiri? Bukan. Tapi dalam arti berdiri ini maksudnya untuk melaksanakan ibadah. Maka kira-kira kalau dalam pemahaman ini makoman untuk tempat beribadah itu seperti ya, untuk memahaminya seperti kita memahami sosok masjid bagi kita. Seperti kita memahami musola bagi kita sekarang. Ya, musola bagi kita sekarang. Kira-kira begitu. 3 makna yang bisa kita pahami lebih lanjut dari kata makoman berdasarkan pendekatan makna dan konteks penggunaannya. Begitu Bu Dia. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Baik. Yang lain ada? Jadi dia masuknya isim apa Pak Guru? Maaf saya itu jadi kata benda jadinya. Ya, benda ya. Kata benda ya. Saya ada pertanyaan Pak Guru yang tadi yang pertama yang Allahumma. Tadi kan kayaknya belum selesai ya. Allah itu kan isim. Humanya itu masuk domir atau enggak? Karena di domir kan cuma ada hum. Itu rujuk kepada maknanya. Rujuk kepada maknanya enggak ada domirnya. Rujuk kepada maknanya, di situ kan tidak ada unsur makna itu kan, di situ tidak ada unsur kata ganti di situ. Allah dengan wahai gitu ya. Allah dengan wahai, nggak ada kata ganti di situ. Allahnya kan sudah seperti biasa yang kita pelajari, Allah gitu ya. Gitu. Allah itu isim. Nah, kalau wahai itu bagaimana? Apakah gitu ya? Wahai kan untuk menyeru, untuk memanggil gitu ya. Nah, untuk memanggil itu apakah dia
masuk kategori isim di situ. Tidak termasuk dalam kategori isim. Kalau tidak kategori isim, lalu yang mana? Kan ada dua tersisa, antara fiil dengan harf. Apa mungkin itu kita pahami sebagai fiil? Enggak. Bukan. Enggak. Berarti pilihan terakhirnya adalah isu itu adalah harf. Bisa diikuti? Ya. Iya, baik. Bisa, Pak. Ada lagi yang lain? Udah, Pak. Baik, ibu-ibu sekalian, nah, jika tidak ada lagi ganjalan, penasaran, hambatan di dalam memahami kajian kita ini, maka kajian kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Ya, kesabaran dan istiqomahnya diteruskan ya ibu-ibu sekalian. Ini seleksi alam semakin kuat. Seleksi alam semakin kuat. Ini walaupun ini gabungan dari dua praksi, tetap saja yang istiqomah dan yang bisa sabar mengikuti proses itu tidak banyak selain orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita dunia dan akhirat kita. Demikian, dan maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Ya, sabar-sabar juga ya. Sampai ketemu lagi. Ya.